Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saroga, Basingan Kak Jubata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video tutorial penggunaan website Sidak Kalimantan Barat, khususnya mengenai langkah-langkah input kegiatan dan realisasi dana alokasi khusus, yang dimana ini merupakan upaya peningkatan pemahaman website Sidak melalui video tutorial sebagai dasar pelaporan DAK di Kabupaten Landak. Melalui video ini diharapkan para operator OPD dapat lebih mudah memahami alur pengisian sehingga pelaporan kegiatan dan realisasi DAK dapat dilakukan secara tepat, akurat, dan sesuai ketentuan. Untuk mengakses proses input dan pelaporan dana alokasi khusus atau DAK, pemerintah kabupaten atau kota di Kalimantan Barat menggunakan website Sidak atau Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Para operator DAK dapat langsung aksesnya melalui alamat sebagai berikut, yaitu sidak.simgalrenbang.kalbarprov.go.id. Nah, selanjutnya dari koordinator bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan akan memberikan password dan username bagi setiap para importer OPD untuk mengakses dari website Sidak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk data yang sudah tersedia sebelumnya, yaitu pada data DAK di triwulan 1 tahun 2024. Nah, setelah memilih triwulan dan tahun yang akan diinput dan setelah mendapatkan akun dan username dari Sidak, silakan para importer DAK masuk ke website Sidak. Nah, baik, berikut tampilan setelah kita login di website Sidak. Selanjutnya kita pilih menu input data karena kita akan menginput dana alokasi khusus yang dimiliki tiap OPD. Nah, pada input data ini tentunya kita akan menginput dari kegiatan dan realisasi. Nah, untuk pertama-tama kita akan menginput dari kegiatan DAK terlebih dahulu. Baik, sebelumnya kita telah memilih menu input kegiatan, selanjutnya kita akan memilih OPD atau Satkar yang akan kita pilih untuk dijadikan patokan menginput dana alokasi khusus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh untuk bagaimana tahapan menginput DAK dari OPD Dinas Perkebunan. Nah, perlu menjadi perhatian juga untuk tiap OPD sebagai patokan untuk menginput dana alokasi khusus ini. Tiap OPD harus memiliki dokumen evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah di masing-masing periode. Dikarenakan yang akan saya input merupakan triwulan 1 tahun 2024, oleh karena itu harus memiliki data DAK di tahun dan periode tersebut. Selain memiliki dokumen evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah, tentunya para importer di tiap OPD juga harus memiliki dokumen rencana kegiatan yang dimana dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik tahun 2024. Nah, sebelumnya dana alokasi khusus sendiri ini, untuk dokumen ini sendiri merupakan dokumen yang sangat penting yang dimana memuat seluruh detail kegiatan. Jadi jangan lupa untuk memiliki dokumen tersebut. Baik, setelah memilih OPD yang akan dijadikan patokan untuk menginput DAK, selanjutnya kita akan memilih jenis DAK. Nah, untuk DAK sendiri terdiri dari 4, yaitu reguler, afirmasi, penugasan, dan DAK non-basic.
Untuk perbedaan dari keempat DAK ini sendiri, untuk DAK reguler merupakan DAK yang digunakan untuk mendanai pembangunan fisik yang sifatnya standar dan rutin di daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, irigasi, atau sarana kesehatan dasar, seperti puskesmas. Nah, selain itu juga, ciri utamanya yaitu juknisnya sendiri sudah baku dari pusat dan daerah tinggal melaksanakannya. Selanjutnya untuk DAK afirmasi. Nah, untuk DAK afirmasi ini sendiri ditujukan untuk pemerataan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan perbatasan. Atau juga yang disebut daerah 3T. Nah, untuk ciri pembangunan DAK afirmasi sendiri berupa sekolah di daerah terpencil atau puskesmas di wilayah perbatasan. Ciri utamanya yaitu fokus untuk mengejar ketertinggalan. Nah, untuk DAK penugasan, DAK penugasan merupakan DAK yang bertujuan untuk mendukung percepatan program prioritas nasional di daerah. Misalnya pembangunan bendung strategis, rumah sakit rujukan, atau sekolah vokasi sesuai arahan pemerintah pusat. Ciri khasnya sendiri yaitu adanya penekanan khusus dari pusat untuk segera dilaksanakan. Yang terakhir yaitu DAK non-fisik. Berbeda dengan 3 DAK sebelumnya, DAK non-fisik merupakan DAK yang mendukung operasional dan peningkatan sumber daya manusia, yang dimana sendiri bukan pembangunan gedung atau infrastruktur, yang dimana dari ketiga DAK sebelumnya lebih menekankan ke infrastruktur. Nah, untuk contoh DAK non-fisik sendiri berupa dana BOS untuk sekolah, tunjangan profesi guru, bantuan operasional kesehatan, dan pelatihan SDM. Baik, berikut saya buatkan tabel untuk lebih dapat memilah dari perbedaan jenis di tiap DAK, yang dimana sudah dibedakan berdasarkan tujuan, contoh kegiatan, dan ciri utama. Untuk perbedaannya ini sendiri dapat di screenshot oleh tiap OPD, yang dimana akan dapat lebih membantu tiap OPD memahami perbedaan jenis DAK. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa DAK sendiri terdiri dari 4 jenis. Nah, sebelum kita menentukan DAK mana yang akan kita pilih untuk diinput, kita terlebih dahulu kita melihat dokumen evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah lingkup kabupaten kota dari Dinas Perkebunan, yang dimana merupakan periode Januari sampai September tahun 2024. Sebagai contoh, di sini saya akan memilih program yang telah saya bold warna kuning, yaitu program penyediaan pengembangan sarana pertanian. Yang lebih spesifiknya, saya akan masuk ke kegiatan pengembangan prasarana pertanian dengan subkegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian. Alasan mengapa kegiatan ini dijadikan contoh input karena sifatnya bersifat umum dan bisa mempresentasikan proses yang juga akan dilakukan oleh OPD lain. Namun, perlu dicatat bahwa kegiatan ini sendiri masuk ke dalam DAK jenis penugasan. Artinya, kegiatan tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi prioritas nasional, namun tetap memperhatikan kebutuhan daerah. Contohnya di sini yaitu kebutuhan dari Kabupaten Landak. Nah, dengan begitu saat operator OPD melakukan input DAK, yaitu input kegiatan, alurnya akan sama, tinggal menyesuaikan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai bidang masing-masing, tapi dalam kerangka DAK penugasan yang telah diarahkan. Baik, berdasarkan dokumen hasil evaluasi rencana kerja Dinas Perkebunan periode tahun 2024 didapatkan untuk DAK-nya sesuai, yaitu DAK penugasan. Oleh karena itu, kita akan memilih DAK penugasan dan selanjutnya kita akan memilih subbidang DAK. Untuk mengetahui subbidang DAK-nya sendiri, kita bisa merujuk pada dokumen rencana kerja OPD. Berikut saya akan menunjukkan
dokumen rencana kegiatan dana alokasi khusus WISIK tahun anggaran 2024, yang dimana ini merupakan dokumen rencana kerja kegiatan dari Dinas Perkebunan. Nah, untuk mengetahui subbidang sendiri dapat dilihat dari kategori bidangnya. Dari dokumen rencana kegiatan didapatkan hasil untuk bidangnya, yaitu yang telah saya kuningkan, yaitu pertanian. Oleh karena itu, kita akan memilih subbidang pertanian. Selanjutnya kita akan mencari pertanian. Nah, setelah mendapatkan hasil subbidang pertanian, kita akan mengklik pertanian. Selanjutnya kita akan masuk ke tampilan detail kegiatan. Pada bagian ini, sistem akan menampilkan informasi yang lebih spesifik mengenai kegiatan yang akan diinput. Nah, pertama kita akan mengklik tombol biru yaitu kegiatan. Pertama kita bisa lihat di kolom nama program dan nama kegiatan. Untuk kolom ini sendiri tidak dapat diisi dikarenakan untuk kolom ini sendiri akan mengikuti dari nama subkegiatan. Jadi dari sistem SIDAK akan otomatis mengikuti sesuai pilihan nama subkegiatan yang akan diampu atau diambil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh dari subkegiatan di Dinas Perkebunan. Nah, untuk mengetahui subkegiatan yang sesuai, tentunya kita akan kembali berpacu pada dokumen rencana kerja dari Dinas Perkebunan. Kita membuka dari dokumen rencana kegiatan. Di sini dapat dilihat terdapat dari beberapa kolom, yaitu menu kegiatan, detail kegiatan, metode pengadaan, lokasi kegiatan, output, serta kebutuhan dana. Untuk mengetahui subkegiatan, tentunya kita akan berpacu pada kolom menu kegiatan. Dapat dilihat, kita akan scroll ke atas untuk mengetahui subkegiatan, yang dimana melihat dari menu kegiatan. Nah, di sini sudah saya beri warna untuk menu kegiatannya, itu jalan pertanian atau jalan usaha tani dan jalan produksi. Nah, kita kembali ke website SIDAK. Di sini kita akan mengetikkan untuk subkegiatan, yaitu pembangunan rehabilitasi pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani, yang dimana bersumber dari rencana kegiatan yang merupakan output di tabel atau kolom menu kegiatan. Setelah berhasil menentukan subkegiatan yang sesuai, dapat kita lihat di website SIDAK, otomatis untuk pada nama program dan nama kegiatan akan menyesuaikan pada subkegiatan. Selanjutnya kita akan memilih nama tematik yang sesuai. Nah, untuk menentukan nama tematik tentunya kita dapat melihat dari subkegiatan dan dari dokumen rencana kegiatan. Pada kali ini dapat dilihat untuk kegiatan yang akan saya input, yaitu berupa detail kegiatan jalan produksi perkebunan di dua lokasi di dua desa yang berbeda, yaitu Desa Amboyo Selatan di Kecamatan Ngabang dan Desa Amboyo Utara di Kecamatan Ngabang. Nah, untuk detail kegiatannya yaitu sendiri jalan produksi perkebunan dengan subkegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani. Pada kolom tematik kita dapat menyesuaikan dengan arahan kebijakan tematik yang paling mendekati jenis kegiatan yang kita lakukan. Nah, karena kegiatan kita yang ambil untuk input sendiri yaitu pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani, maka tematik yang paling relevan sendiri yaitu penguatan sentra produksi pangan.
berupa pertanian, perikanan, dan hewan. Kita akan men-search. Ini tematik 1. Baik, setelah kita mengisi 4 item di atas, selanjutnya kita akan mengisi kolom pagu DAK. Pagu DAK di sini merupakan total keseluruhan dana yang akan digunakan untuk kegiatan yang akan kita input. Misalnya, saya akan beri contoh yang dimana juga bersumber dari rencana kegiatan Dinas Perkebunan. Di sini dapat kita lihat untuk lokasi kegiatan yang akan diinput seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu Amboyo Selatan dan Amboyo Utara, di mana untuk kebutuhan dana per lokasi kegiatan untuk Amboyo Selatan sebesar 600 juta rupiah dan untuk desa Amboyo Utara sebesar 800 juta rupiah. Nah, dikarenakan kita akan melaksanakan dan menginput kegiatan di 2 desa ini, maka nilai pagu keseluruhan yang diinput harus merupakan total gabungan dari kedua desa tersebut. Hal ini penting karena jika terjadi kesalahan pada penginputan total pagu, maka sistem di tahap berikutnya seperti pengisian volume, lokasi maupun realisasi bisa menjadi tidak sinkron atau tidak sesuai. Jadi untuk para OPD, pastikan angka pagu yang sudah benar sebelum lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, dari totalnya sendiri dari 600 juta ditambah 800 juta, total pagu yang didapatkan yaitu 1,4 miliar. Oleh karena itu kita akan mengisi pagu DAK sebesar 1,4 miliar. Baik, kita akan masuk ke detail terakhir yaitu pagu pendamping. Dapat dilihat di sini terdiri dari pagu DAK dan pagu pendamping. Nah, kita akan kembali lagi ke tabel rencana kegiatan. Nah, dapat dilihat untuk detail kegiatan yang akan diinput yaitu merupakan jalan produksi perkebunan yang dimana masuk ke sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani yang sumber dananya sepenuhnya berasal dari dana alokasi khusus atau DAK. Nah, kegiatan ini sendiri merupakan kegiatan yang bersifat swakelola atau swadaya yang dapat dilihat pada kolom metode pengadaan berupa swakelola, yang dimana kegiatan bersifat melibatkan langsung partisipasi masyarakat atau kelompok tani secara langsung dan bukan proyek besar yang memerlukan kontraktor atau dana pendamping dari APBD daerah. Nah, karena sifatnya berupa swadaya dan skalanya relatif kecil, maka kolom pagu pendamping diibaratkan kosong karena memang tidak ada tambahan dari anggaran atau sumber-sumber lainnya. Dengan begitu, nilai yang diinput hanyalah pada kolom pagu DAK, yaitu totalan dana kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui. Perlu diingat kembali, pastikan nilai pagu totalan ini sendiri sudah benar karena akan menjadi acuan dalam pengisian rencana keuangan, fisik, dan realisasi di tahap selanjutnya. Setelah mengisi keseluruhan item, kita akan pencet atau klik simpan. Baik, sekarang kita sudah masuk ke bagian detail rincian kegiatan. Di tahap ini kita akan merincikan kegiatan secara lebih detail berdasarkan lokasi pelaksanaan. Karena pada kegiatan ini kita mengambil sampel 2 lokasi sebagai contoh untuk penginputan, maka akan ada 2 rincian kegiatan yang akan kita input satu per satu lokasi. Baik, pertama kita akan melihat pada kolom rincian, kita pencet plus. Di sini kita melihat berbagai kolom. Pertama kita akan menginput di bagian uraian kegiatan. Untuk uraian kegiatan sendiri dapat dilihat pada dokumen rencana kegiatan Dinas Perkebunan. Dan kita akan lihat
Untuk uraian kegiatan sendiri mengacu pada kolom detail kegiatan. Dapat dilihat untuk kegiatan yang kita ambil sendiri yang telah saya kuningkan masuk ke detail kegiatan jalan produksi perkebunan. Oleh karena itu, setelah kita copy dan uraian kegiatan jalan produksi perkebunan. Selanjutnya kita akan isi pagu DAK dan pagu pendamping. Perlu diingat, berbeda dengan tahap sebelumnya, pagu DAK di sini merupakan pagu per lokasi kegiatan. Artinya, total pagu yang sudah kita input di awal sekarang dirinci lagi untuk setiap lokasi yang ada. Kita akan lihat kembali pada dokumen perencanaan. Dapat dilihat, akan saya kuningkan, Desa Amboyo Selatan memiliki kebutuhan dana untuk kegiatan swakelola jalan produksi perkebunan sebesar 600 juta. Perbedaan dengan pagu yang sebelumnya telah kita input, kalau sebelumnya merupakan pagu kegiatan yang dimana pagu yang telah ditotalkan untuk keseluruhan kegiatan yang akan dijadikan contoh untuk penginputan DAK. Sementara ini lebih rinci memperincikan per lokasi kegiatan. Oleh karena itu DAK-nya sendiri yaitu sebesar 600 juta. Dapat kita input yaitu pagu DAK 600 juta. Nah, selanjutnya ada juga pagu pendamping. Untuk pagu pendamping ini sendiri kita biarkan kosong karena kegiatan ini bersifat swakelola atau swadaya. Dapat kita lihat di dokumen perencanaan metode pengadaan swakelola. Nah, karena bersifat swakelola atau swadaya yang dikelola langsung oleh kelompok tani dan didukung melalui partisipasi masyarakat. Jadi bukan melalui dana pendamping pemerintah daerah. Jadi tidak perlu ditambahkan pagu pendamping sesuai penjelasan di sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengisi untuk volume dan satuan. Dapat dilihat volume dan satuan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu jumlah unit dan penerima manfaat. Pada contoh untuk jumlah unit, kita kembali ke dokumen rencana kegiatan. Untuk mengisi volume 1 sendiri dilihat di kolom output kegiatan. Untuk Amboyo Selatan memiliki volume 3 dengan satuan unit. Sedangkan untuk kolom penerima manfaat, volumenya disesuaikan dengan volume jumlah unit yaitu 3. Untuk satuan disesuaikan dengan satuan penerima manfaat dikarenakan metode pengadaan berupa swakelola dengan detail kegiatan jalan produksi perkebunan, dan tentunya kegiatan ini sendiri dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat dengan bantuan dari kelompok tani. Oleh karena itu penerima manfaat satuannya yaitu kelompok tani. Lokasi kegiatan kita isi kecamatannya yaitu Kecamatan Ngabang dengan detail lokasi Desa Amboyo Selatan. Baik, selanjutnya kita masuk ke detail rencana keuangan dan fisik. Rencana keuangan berfungsi untuk menjelaskan pembagian penggunaan anggaran per triwulan. Nah, kembali lagi ke dokumen rencana kegiatan. Dapat dilihat karena kegiatan ini bersifat swakelola yang dimana dikelola oleh kelompok tani dan skalanya tidak besar, maka sistem pembayarannya tidak dilakukan secara triwulan. Artinya seluruh dana kegiatan dibayarkan langsung di awal pelaksanaan. Maka dari itu kita input seluruh nilai pagu yaitu 600 juta rupiah di kolom triwulan 1.
Sementara kolom triwulan 2, 3, dan 4 kita biarkan kosong. Selanjutnya untuk persenan rencana fisik yang menggambarkan persentase pelaksanaan kegiatan dalam bentuk persentase. Kembali lagi karena kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola atau swadaya yang dilaksanakan oleh kelompok tani, maka progres fisiknya mengikuti rencana keuangan. Jika di fisik triwulan 1 kita isi 100%, dan triwulan berikutnya kita biarkan 0 karena ini menyangkut persenan dari rencana fisik. Selanjutnya untuk kesesuaian sasaran dan lokasi dengan OPD serta kesesuaian antara DPA dan OPD dengan juknis, kedua kolom ini wajib kita pilih ya. Kenapa harus dipilih ya? Karena pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan sasaran program di OPD dan lokasi kegiatan yang sudah direncanakan, dan juga berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku. Jadi tidak mungkin OPD melaporkan kegiatannya tidak. Setelah menginput semua kolom di tab perencanaan kegiatan, kita masuk ke mekanisme pelaksanaan. Pada tab ini sendiri berfungsi untuk menjelaskan bagaimana kegiatan akan dilaksanakan di lapangan, apakah melalui mekanisme swakelola atau kontraktual, serta bagaimana sistem pembayarannya. Nah, pertama kita lihat di kolom jenis pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan ini, jenis pelaksanaannya adalah swakelola. Penentuan ini mengacu pada langsung dokumen rencana kegiatan dari Dinas Perkebunan. Dapat kita lihat di metode pengadaan, yang dimana kegiatannya merupakan detail kegiatan jalan produksi perkebunan yang dilaksanakan oleh kelompok tani di lokasi Desa Amboyo Selatan. Jadi bukan oleh pihak ketiga atau seperti dari proyek-proyek infrastruktur besar. Dengan kata lain, kegiatan ini tidak melalui proses tender atau kontrak, melainkan dikerjakan langsung oleh masyarakat atau kelompok penerima manfaat. Karena itu, anggarannya juga menyesuaikan dengan total pagu per desa. Dapat kita lihat di rencana kegiatan kembali di kebutuhan dana, yaitu sebesar 600 juta. Oleh karena itu, kita menyesuaikan volumenya yaitu 3 dan anggaran 600 juta. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode pembayaran. Untuk metode pembayaran kita pilih opsi sekaligus. Kenapa sekaligus? Karena kegiatan jalan produksi ini bukan proyek besar seperti proyek konstruksi infrastruktur yang pembayarannya dilakukan secara bertahap atau termin. Kegiatan swakelola seperti ini biasanya bersifat lebih sederhana dan langsung dilaksanakan oleh kelompok tani, sehingga dana dapat dicairkan sekaligus untuk mendukung pelaksanaan penuh di awal kegiatan. Baik, setelah semua data pada tab perencanaan kegiatan dan mekanisme pelaksanaan sudah lengkap, kita lanjut ke tab terakhir yaitu penerbitan dokumen. Bagian ini berfungsi untuk mencatat tahapan administratif dalam proses pelaksanaan kegiatan, mulai dari penerbitan PMK, juknis, hingga penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD. Namun perlu diperhatikan bahwa pengisian ini tidak bisa langsung dilakukan sebelum seluruh kegiatan data diinput dengan lengkap dan diverifikasi oleh OPD. Artinya, tab ini baru bisa diisi setelah proses finalisasi data dan dokumen pendukung sudah lengkap. Biasanya setelah seluruh input kegiatan sudah selesai, OPD akan melakukan koordinasi dengan bagian hukum atau bagian perencanaan untuk mendukung penerbitan dokumen pendukung. Nah, setelah melakukan konsultasi dan menyelesaikan seluruh tahapan, nantinya OPD akan mendapatkan penomoran baik dari PMK, dari petunjuk teknis, dari baik untuk penyusunan rencana anggaran dan penetapan DPA OPD.
Secara sederhana, tab ini digunakan sebagai rekap dokumen legal dan administratif untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan sudah mengacu pada dasar hukum dan pedoman yang sah. Nah, oleh karena itu, kita akan klik simpan untuk menyelesaikan tahapan rincian kegiatan di lokasi Desa Amboyo Selatan. Kita pencet simpan. Baik, setelah rincian kegiatan pertama selesai diinput, selanjutnya kita akan menginput rincian kegiatan kedua. Rincian ini memiliki lokasi pelaksanaan yang berbeda dari kegiatan sebelumnya. Makanya sama seperti tahapan rincian kegiatan pertama, kita akan mengklik tombol tambah rincian untuk membuka halaman pengisian baru. Kita akan pencet. Nah, dapat dilihat di halaman ini kita akan mengisi data menyesuaikan kondisi dan lokasi kegiatan kedua. Nah, pada detail rencana kegiatan terdiri dari 3 tab, yaitu perencanaan kegiatan, mekanisme pelaksanaan, dan penerbitan dokumen. Selanjutnya kita akan masuk ke menu detail perencanaan kegiatan. Di tahap ini kita akan mengisi rincian kegiatan secara lebih spesifik berdasarkan lokasi pelaksanaan kegiatan. Karena sebelumnya telah diinput rencana kegiatan tahap pertama di Desa Amboyo Selatan, kita akan menginput sampel kedua, yaitu Desa Amboyo Utara. Nah, pertama kita akan mengisi kolom uraian kegiatan. Untuk uraian kegiatan dapat dilihat pada dokumen rencana kegiatan Dinas Perkebunan dan disesuaikan dengan kolom detail kegiatan pada tabel detail kegiatan. Dapat dilihat untuk detail kegiatannya yang sendiri, yaitu jalan produksi perkebunan. Oleh karena itu, uraian kegiatan kita akan mengetik jalan produksi perkebunan. Lanjut ke Pagu DAK. Nilai yang diisikan di sini merupakan pagu per lokasi kegiatan, bukan total keseluruhan. Jadi setiap desa atau lokasi punya nilai pagu masing-masing sesuai dengan jumlah dana yang dialokasikan di dokumen rencana kegiatan. Di sini kita akan kembali mengacu pada dokumen rencana kegiatan Dinas Perkebunan. Untuk Desa Amboyo Utara memiliki total kebutuhan dana sebesar 800 juta. Oleh karena itu kita akan mengisi 800 juta. Untuk pagu pendamping, bagian ini kita kosongkan. Alasannya karena kegiatan ini bersifat swakelola, artinya kegiatan ini dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani dengan dukungan partisipasi masyarakat, bukan oleh pihak ketiga atau kontraktor. Oleh karena itu kita mengosongkan pagu pendamping. Berikutnya kita isi bagian volume dan satuan. Volume ini diambil dari output kegiatan pada dokumen rencana kegiatan Dinas Perkebunan. Output kegiatan. Untuk output kegiatan Desa Amboyo Utara memiliki volume 4 dan satuan unit. Oleh karena itu kita akan mengisi volume 4 dan satuan unit. Untuk penerima manfaat, kuantitasnya akan diselaraskan dengan kuantitas volume dari jumlah unit serta satuannya. Kita akan mengacu pada metode pengadaan, karena metode pengadaan berupa swakelola, yang dimana metode ini sendiri merupakan metode yang dikelola oleh kelompok tani, yang dimana kelompok tani sendiri akan menerima manfaat dari kegiatan ini. Oleh karena itu kita akan mengisi satuannya, itu kelompok tani. Untuk lokasi kegiatan sudah otomatis kabupatennya tersetting di Kabupaten Landak, dan kecamatannya menyesuaikan dengan kecamatan lokasi berdasarkan dokumen rencana kegiatan, yaitu Kecamatan Ngabang. Untuk detail lokasi yaitu Desa Amboyo Utara.
Berikutnya kita isi rencana keuangan dan fisik. Karena kegiatan ini bersifat swakelola dan dikelola langsung oleh kelompok tani, maka pembayaran tidak dilakukan secara bertahap per triwulan, seperti proyek besar pada umumnya. Jadi seluruh nilai pagu kita langsung input di triwulan pertama, yaitu 800 juta. Sementara itu untuk rencana fisik kita isi 100% di triwulan pertama. Karena kegiatan ini dikerjakan sekaligus dalam satu tahapan. Terakhir kita isi kesesuaian sasaran delokasi dan OPD serta kesesuaian DPA OPD dengan Juknis dengan memilih opsi ya. Sama seperti tahapan sebelumnya, kenapa harus memilih ya? Karena kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana kegiatan dan Juknis yang berlaku. Jadi tidak mungkin OPD melaksanakan kegiatannya tidak sesuai dengan sasaran atau tidak tercantum dalam DPA. Jadi opsi ya harus dipilih. Setelah menginput full pada tabel tab perencanaan kegiatan, kita akan masuk ke tab mekanisme pelaksanaan. Pada tab ini sendiri menjelaskan bagaimana kegiatan akan dilaksanakan di lapangan, apakah melalui swakelola atau kontraktual, dan bagaimana metode pembayaran dilakukan. Pertama, di bagian jenis pelaksanaan kegiatan, kita lihat ada dua opsi, yaitu swakelola dan kontraktual. Nah, based on dokumen kegiatan Dinas Perkebunan, dapat lihat metode pengadaan yaitu swakelola. Maka kita akan isi swakelola dengan menyesuaikan dokumen kegiatan dengan volume 4. Alasan kegiatan ini menggunakan metode swakelola seperti yang dijelaskan di rincian kegiatan pertama, karena dikelola langsung oleh kelompok tani. Lalu untuk anggarannya, nilai diinput harus disesuaikan dengan pagu per lokasi kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen rencana kegiatan. Dapat kita lihat untuk pagunya itu 800 juta. Kita akan menginput 800 juta. Lanjut ke bagian metode pembayaran. Kita pilih opsi sekaligus. Kenapa sekaligus? Kembali lagi karena sifat proyeknya bukan proyek besar seperti pembangunan infrastruktur jalan atau gedung yang membutuhkan termin pembayaran bertahap. Proyek ini bersifat swakelola skala kecil dan dilaksanakan langsung oleh kelompok tani. Jadi, dana disalurkan sekaligus sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Baik, pertama kita memilih OPD karena sudah otomatis terinput di tahap kegiatan, yaitu OPD Dinas Perkebunan sebagai sampel. Selanjutnya kita akan memilih jenis DAK yang telah diinput sebelumnya pada tahap kegiatan. Karena pada contoh ini juga kita menggunakan DAK penugasan, langsung kita pilih DAK penugasan. Selanjutnya, arahkan kursor ke bagian kanan di tabel dan klik tombol berwarna biru yaitu subbidang DAK untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memilih subbidangnya sesuai dengan kegiatan yang akan direalisasikan. Baik, karena pada tahap sebelumnya yaitu saat input kegiatan, kita sudah memilih subbidang DAK dan mengisi rincian seperti jumlah pagu serta rencana sampai dengan triwulan pertama, maka pada tahap realisasi ini kita hanya perlu melakukan cross check dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan. Di sini kita akan mengisi secara langsung realisasi keuangan, alokasi pagu yang telah terpakai, presentasi capaian, serta bukti fisik dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Jangan lupa juga untuk menambahkan tanggal laporan sebagai penanda waktu pelaporan realisasi. Nah, sebenarnya pada tahap realisasi ini bertujuan untuk memastikan sejauh mana progres penggunaan DAK di lapangan, baik dari sisi keuangan maupun sisi fisiknya.
agar data yang dilaporkan selalu akurat dan sesuai dengan kondisinya sebenarnya. Baik, setelah semuanya siap, kita bisa langsung klik tombol kegiatan di sebelah kanan tabel untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Baik, setelah memilih kegiatan, maka akan muncul daftar kegiatan yang sudah diinput sebelumnya pada tahap input kegiatan. Di sini terlihat nama kegiatan lengkap beserta jumlah pagu, rencana sampai dengan triwulan 1, dan kolom untuk realisasi keuangan dan fisik. Karena pada tahap sebelumnya kita sudah melakukan pengisian detail kegiatan secara lengkap, maka pada bagian ini kita hanya perlu melakukan pengecekan dan memastikan datanya sudah sesuai. Langkah berikutnya, arahkan kursor ke kolom aksi, lalu kita klik tombol rincian yang berwarna biru untuk melihat detail realisasi kegiatan yang akan kita isi atau perbarui. Selanjutnya, di tampilan ini muncul daftar uraian kegiatan yang telah diinput sebelumnya pada tahap input kegiatan. Terlihat ada 2 uraian kegiatan, yaitu jalan produksi perkebunan di Desa Amboya Utara yang memiliki pagu 800 juta, serta jalan produksi perkebunan di Desa Amboya Selatan yang memiliki besaran pagu 600 juta. Masing-masing kegiatan sudah diinput pagu dan rencana pada triwulan 1 yang telah diinput pada tahap input kegiatan. Pada tahap ini kita akan melakukan lagi penginputan realisasi dengan detail per kegiatan dan per lokasi. Jadi ada 2 input realisasi yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mengisi realisasi untuk kegiatan di Desa Amboya Utara dengan totalan pagu sebesar 800 juta. Arahkan kursor ke kanan tabel di sebelah aksi, yaitu realisasi. Kita klik. Pada tahap ini kita sudah masuk ke bagian detail rencana kegiatan. Di sini terdapat 3 tab utama, yaitu realisasi keuangan dan fisik, dokumentasi realisasi, dan kodifikasi masalah. Pertama, kita fokus dulu pada tab pertama, yaitu realisasi keuangan dan fisik. Bagian ini menampilkan rincian kegiatan secara lengkap, mulai dari uraian kegiatan, jumlah pagu, hingga lokasi pelaksanaan. Di dalam tab ini terdapat 3 kolom utama, yaitu sampai dengan triwulan lalu, triwulan berjalan, dan sampai dengan triwulan saat ini. Kita akan melakukan pengisian pada kolom triwulan 2024 sesuai dengan dokumen rencana kegiatan di Dinas Perkebunan. Sedangkan pada bagian realisasi keuangan cukup diisi pada 1 kolom di triwulan 1, karena kolom setelahnya akan mengikuti secara otomatis. Sistem akan menghitung persentase dana yang terserap berdasarkan perbandingan antara realisasi dan rencana keuangan dari dana alokasi khusus. Sementara itu, pada bagian realisasi fisik tetap kita isi secara manual sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan. Misalnya, untuk pembangunan jalan produksi perkebunan, jika pekerjaan sudah mencapai 70%, maka kita tuliskan 70% pada kolom tersebut. Pertama, saya akan memberikan contoh pada realisasi keuangan. Misalnya, jika dana yang terserap full sesuai dengan pagu yang telah ditentukan, kita akan isi. Kolom selanjutnya akan mengikuti dari totalan 400 juta dan begitu juga dari persentasenya, yaitu 100% karena sudah terserap full. Lalu untuk realisasi fisik, ini sebagai contoh karena untuk patokan yang menilai sendiri yaitu di tiap-tiap rencana di OPD, karena akan menjadi dasar evaluasi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan DAK. Jadi bagi para perencana di tiap OPD diharapkan dapat mengisi data dengan sebenar-benarnya sesuai bukti lapangan. Oleh karena itu kita akan beri contoh misalnya 100%. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dokumentasi realisasi. Baik, sekarang kita masuk ke tab dokumentasi realisasi.
Pada tab ini berfungsi untuk menggugah bukti dukung dari pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK, yang dimana sampel yang diambil sendiri yaitu jalan produksi perkebunan di Dinas Perkebunan. Melalui tab ini, para operator di tiap OPD diharapkan menambahkan file dokumentasi yang memuat hasil kegiatan di lapangan, baik berupa laporan kemajuan, foto pelaksanaan, maupun dokumen pendukung lainnya, yang dimana untuk ukuran file maksimal 20 MB dengan format dapat dilihat sebagai berikut. Untuk itu juga pastikan setiap file yang diunggah sudah sesuai dengan format dan ukuran yang ditetapkan agar dapat diterima oleh sistem. Selain itu, setiap kegiatan DAK wajib dilengkapi dengan dokumentasi pendukung sebagai bukti pelaksanaan di kegiatan lapangan. Bukti dukung ini sendiri dapat berupa foto kegiatan yang bergeotagging, lengkap dengan informasi koordinat, latitude atau longitude. Untuk contohnya akan saya tampilkan. Ini merupakan contoh bukti dukung eviden dari kegiatan pelaporan DAK yang dapat dijadikan contoh bagi tiap OPD lainnya untuk menginput, di mana ada titik koordinat lalu menjelaskan detail dari lokasi kegiatan pelaksanaan DAK, dan juga harapan kami juga kedepannya di tiap dokumentasi disertakan juga waktu pengambilan dari hari, tanggal, serta bulannya. Baik, kita kembali ke website. Selanjutnya kita masuk ke bagian kodifikasi masalah. Pada tab ini digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK. Pada menu ini di sistem SIDAK telah menyediakan berbagai kategori permasalahan umum yang sering muncul di lapangan. Dapat dilihat seperti permasalahan lain, permasalahan terkait pelaksanaan tender dan kerja kontrak, pelaksanaan terkait DPA, dan lain-lainnya. Setiap perangkat daerah dapat memiliki kategori permasalahan yang paling sesuai dengan kondisi kegiatan di lapangan. Di sini karena uraian kegiatan merupakan jalan produksi perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, di sini saya akan memilih permasalahan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan swakelola. Karena metode pengadaan dari proyek ini sendiri berupa swakelola. Catatan untuk OPD lainnya, apabila kategori permasalahan yang dipilih tidak masuk dalam pilihan, dapat memilih permasalahan lain-lain. Pada kolom catatan tambahan dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan sempat mengalami hambatan karena kondisi medan yang sulit serta cuaca hujan yang menyebabkan distribusi material terhambat ke lokasi pekerjaan. Setelah itu kita klik simpan. Baik, kita klik simpan. Selanjutnya kita akan mengisi realisasi dari jalan produksi perkebunan di Desa Amboyo Selatan. Kita masuk ke tab realisasi. Sama seperti Desa Amboyo Utara, kita akan mengisi realisasi keuangan. Sini 100%. Lalu juga untuk realisasi fisik 100%. Kemudian kita beralih ke tab dokumentasi realisasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga diharapkan untuk para OPD mengunggah foto kegiatan atau bukti fisik pelaksanaan di lapangan. Pastikan dokumentasi yang diunggah jelas, relevan, dan sesuai progres kegiatan. Dan juga untuk ukuran file maksimal 20 MB dengan detail
di tiap dokumentasi lengkap. Kita masuk ke kodifikasi masalah. Jika terdapat kendala atau catatan tertentu sama pelaksanaan, kita bisa mencatatnya di tab kodifikasi masalah agar memudahkan proses evaluasi dan tindak lanjut. Di sini kita menyamakan dengan di Desa Amboyo Utara, yaitu swaklola dengan catatan tambahan informasi. Untuk kodifikasi masalah menyesuaikan dengan pekerjaan atau proyek yang dilakukan di tiap OPD. Kita klik simpan. Setelah seluruh data kegiatan dan realisasi DAK selesai diinput, tahap selanjutnya adalah mengunduh laporan hasil input. Terdapat dua jenis laporan yang dapat diunduh, yaitu laporan kegiatan DAK dan laporan realisasi DAK. Untuk menginputnya, kita masuk ke menu laporan pada panel kiri atas. Pertama, kita akan menginput laporan kegiatan DAK fisik. Setelah kolom ini terdapat banyak pilihan kolom, kita akan menyesuaikan sesuai dengan kabupaten kota, yaitu Kabupaten Landak, OPD yang diinput atau Dinas Perkebunan, jenis DAK, bidang DAK, dan subbidang DAK. Kita sesuaikan jenis DAK itu penugasan, bidang DAK pertanian, subbidang DAK semua bidang DAK. Lalu kita klik PDF dan kita download. Beginilah tampilan output hasil dari input kegiatan. Selanjutnya kita akan ke penginputan laporan realisasi. Kita pilih tab laporan dan pilih tab realisasi DAK fisik. Kembali disesuaikan jenis DAK penugasan, bidang DAK pertanian, subbidang DAK semua bidang DAK, dan di triwulan pertama. Kita klik untuk jenis file itu PDF. Kita download. Begini tampilan setelah ini file kegiatan, dan ini file untuk realisasi Dinas Perkebunan. Baik, demikianlah video tutorial penggunaan website Sidak Kalbar untuk proses input kegiatan dan realisasi dana alokasi khusus di Kabupaten Landak. Melalui pemahaman yang baik dan penggunaan aplikasi ini secara tertib, diharapkan kedepannya pelaporan DAK di setiap OPD dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akurat, serta semakin mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama seluruh operator DAK serta pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan video ini. Semoga panduan ini bermanfaat dan menjadi langkah kecil menuju sistem pelaporan yang lebih baik ke depannya.